how are you today guys? We hope you are in good condition. Anyway, aku sama Tiara dari ISMA Sumsel atau sekarang udah ganti nama jadi UPT SMA Negeri 22 Palembang. In this occasion, kami mengundang siswa dari Man Insan Cendekia Oki untuk collab bareng di video Q&A dan sharing session kali ini. Oh iya, for your information nih guys, kalau Man Sumsel sama Man Insan Cendekia Oki itu merupakan salah satu sekolah favorit di Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu sekolah kami itu punya background yang sama loh, yaitu sama-sama boarding school dan bilingual school. Well, I'm Diana Fitri as Deputy Language and Culture Student Council 2021 and my partner Tiara Eka Saputri as Ministry Language and Culture Student Council 2021. Halo Kak Tiara. Cantik banget kayaknya hari ini Kak Tiara. And also there is our special guest, siapa lagi kalau bukan Kak Fala. Halo Kak Fala. Kak Fala kayaknya hari ini cerah banget mukanya. Glowing ya. Terus ada Kak Badrul Fuadi dari Language Activist Man Insan Cendekia Oki juga nih. Hai Kak Badrul. Halo. Oke, jadi masing-masing dari kita beberapa hari yang lalu itu sudah post semacam template Q&A di Instagram masing-masing, di mana kita minta teman-teman sekalian untuk drop semua pertanyaan tentang dormitory life, school life, dan juga tips-tips ataupun ya semua pertanyaan tentang online learning ini sendiri. Dan kita juga minta di-dropkan pertanyaan tentang pengetahuan bahasa, nggak cuma bahasa Inggris aja, tapi juga bahasa Arab, karena memang di sini kita mengundang master bahasa Arab, ada Kak Badrul di sini. Nah, dan jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari ada orang yang nggak mau di-mention akunnya, dan juga Kak Edo Kurniawan 01. Ini pertanyaannya, apa yang buat dormitory school beda dari sekolah biasa, dan pelajaran hidup apa yang bisa diambil dari sekolah berasrama? Silakan Kak Badrul dan Kak Dea nih yang jawab. Alright, in my opinion, perbedaan sekolah asrama sama sekolah yang biasa itu, yang tentunya sekolah asrama itu kita bakal tinggal di asrama selama 3 tahun. Dan kegiatannya itu lebih padat daripada sekolah biasa. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil kalau kita sekolah di boarding school? Yang pertama itu kita bakal jadi disiplin dan mandiri karena kita jauh dari orang tua. Terus juga kita bisa toleransi karena teman-teman kita itu jauh dari berbeda daerah gitu. Boleh nih Kak Badrul mau nambahin? Oke, baik. Ya, in my opinion tentu nggak beda jauh ya dari yang udah disampaikan Kak Dia tadi gitu. Yang jelas yang bedanya itu pastinya kalau dormitory atau boarding school itu ya tetap tinggalnya di asrama gitu. Terus setelah itu pengawasan oleh guru itu juga pasti lebih mudah gitu kan. Karena kan kalau di Man IC sendiri ya itu kan guru sama siswa itu semuanya di Man IC gitu, di asrama gitu. Jadi ya kapanpun guru bisa mengawasi gitu. Nah, kalau untuk pelajaran hidup yang bisa diambil ya sama kayak Kak Dia tadi sih. Yang jelas ada mandiri, ada disiplin gitu kan. Kemudian ada tanggung jawabnya juga. Terus kalau di Man IC sendiri itu kan tidak hanya boarding gitu, tapi juga ada belajar ilmu-ilmu agama juga gitu kan. Jadi bisa dipelajari di situ, kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Wah, keren banget sih kayak sistem boarding school Man Insan Cendekia Oki itu. Next, kita pertanyaan selanjutnya itu dari Alhisa Sapu. Sistem penempatan kelas tempat duduk di sana gimana sih? Boleh nih Kak Tiara sama Kak Badrul yang ceritain. Oke, jadi untuk sistem penempatan kelas tempat duduk di Asman Sumsel alias SMA Negeri 22 sendiri itu, kita jadi kayak tempat duduknya itu dua baris, dan nggak ada yang sistem kayak ada teman satu bangku atau kayak sekolah biasa sih kalau di sekolah kita. Tapi menurut
pribadi ya, sistem penempatan tempat duduk itu nggak terlalu mempengaruhi sih. Memang ada beberapa penelitian yang bilang kalau sistem ini mempengaruhi. Tapi ya itu tadi sih, kalau kita memang dibiasakan tidak duduk dengan satu orang tertentu, tapi memang duduknya tuh bareng-bareng. Jadi memang bisa kelompok satu kiri dan kanan. Jadi guru itu mudah untuk mengawasi kita gitu. Kalau di MAN-IC sendiri gimana nih? Kalau di MAN-IC ya itu sebenarnya terserah sama guru wali kelasnya sih. Jadi pernah itu di kelas saya sendiri ya, itu pernah berubah-ubah gitu posisi tempat duduknya. Kadang baris berderet gitu, terus ada diubah itu jadi kayak melingkar, tapi setengah lingkaran gitu. Terus kadang juga pernah diubah dua baris tapi berhadap-hadapan gitu. Jadi itu ya terserah wali kelasnya gitu. Mau bagaimana sistemnya itu ya terserah kehendak mereka gitu. Iya benar banget sih, kami juga gitu sistemnya. Sesuai dengan gurunya. Lanjut nih pertanyaan dari, tapi dia nggak mau di-mention. Pertanyaannya itu, do you guys have a lot of tasks? Boleh nih Kak Pala sama Kak Tiara. Do you guys have a lot of tasks? Offline, yes, we surely have a lot of tasks to do. Kayak kita tuh kalau offline banyak banget tugas yang menumpuk gitu ya, mana waktu ngerjainnya dikit. Tapi enaknya kalau lagi offline itu kita tuh punya banyak teman gitu. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, kita bisa nanya ini itu, kita bisa kerjain kelompok. So we build our relationship really good. Tapi ketika online, there's something a little bit different about that. Karena first kita individual, terus juga tugasnya itu nggak terlalu banyak, tapi karena kita sendiri ngerjainnya, itu kayak jadi susah banget gitu. Misalnya kayak tugas-tugas bikin video yang kita semua tuh sebenarnya nggak punya base bener untuk editing video atau something like that. Jadi ya gitu perbedaan sih kalau offline sama online dan juga tugas-tugasnya. Gimana nih kalau Kak Tiara? Ya benar banget sih. If you guys ask whether we have lots of tasks or not, sebenarnya kayak kalau siswa SMA itu kan lazimnya punya tugas banyak ya. Memang kayak SMA lain pun aku yakin juga mereka punya banyak tugas. Dan kita juga kalau selama offline itu kayak dikasih waktu buat study night kayak from 8 PM until a half to 10 PM itu memang khusus untuk ngerjain tugas saja gitu. Kalau selama offline, kalau online sih kayak lebih ini aja ya, lebih tergantung orang-orangnya masing-masing kapan mau ngerjain tugas. Tapi kalau ditanya do you guys have lots of tasks sebagai siswa SMP? Iya benar banget sih, kayak kalau kita offline itu belajarnya lebih semangat dan juga ngerjain tugasnya itu lebih semangat karena ada dorongan dari teman-teman yang lain gitu. Terus lanjut nih pertanyaan yang dari Feby DS, katanya what do you think about fokus asrama dan lupakan asmara? Gila sih pertanyaannya, menarik banget. Boleh nih Kak Tiara sama Kak Badrul yang jawab. Kak Badrul dulu apa aku dulu nih? Oke, I'll try first kali ya. Ini oke. Fokus asrama, lupakan asmara. Oke. Sebenarnya kalimat ini juga cukup populer ya di sekolah kita deh. Nggak tahu kalau di MAN-IC kalimat ini cukup populer apa enggak. Karena memang kayak di sekolah kita sendiri ada peraturan di mana kalau siswanya ketahuan pacaran itu ada hukuman surat peringatan 2 apa surat peringatan 3, pokoknya hukuman itu cukup berat. Dan juga memang interaksi antara siswa laki-laki sama siswa perempuannya itu dibatasi, walaupun kita ketemunya 24/7 gitu, tapi memang interaksi antara perempuan dan laki-laki itu dibatasi sih. Kalau MAN-IC gimana Kak Badrul? Ya kalau menurutku sih ini sebenarnya kata-kata ini nggak populer ya di MAN-IC itu. Juga aku juga baru pernah dengar sih fokus asrama lupakan asmara gitu. Ya kalau menurutku sih ya yang jelas artinya itu fokus dulu mencari ilmu gitu. At-tarkis fi ta'allumil lugah, at-tarkis fi ta'allum. Jadi fokus belajar gitu, lupakan al-hub, lupakan cinta terhadap yang lain gitu kan.
al-hubbul haqiqi hubbun ilal Qur'an gitu misalnya kan, cinta sejati itu cinta kepada Al-Qur'an misalkan, al-hubbul haqiqi hubbun ilal ilmi misalkan itu kan, cinta sejati adalah cinta ilmu misalkan gitu kan. Itu lebih bagus daripada al-hubbu ilal akhar, al-hubbu ilal ukhra, daripada cinta kepada orang lain gitu, yang lawan jenis maksudnya gitu. Ya saya kira itu kalimat yang bagus gitu ya, untuk dijadikan konten juga bagus pastinya ya. Mungkin itu aja. Ya, aku setuju banget sih sama Kak Badrul gitu. Kalau masih SMA itu enaknya itu fokus nyari ilmu dulu gitu, cari karir yang bagus, baru nanti kalau udah punya karir baru cari pasangan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cikal Maherdiva. Katanya, apakah jadwal asrama Man IC itu wajib tahajud? Boleh nih Kak Fala sama Kak Badrul yang jawab. Oke, untuk jadwal tahajud itu sebenarnya wajib dan sangat dianjurkan untuk siswa Manisa Cendekia Oki. Nah, jadi ketika kita kan biasanya bangun tuh jam 4 tuh. Entah itu bangun sendiri, entah itu di kelenteng, pokoknya wajib bangun jam 4, ayo. Tuh biasanya pembina asrama, kalau enggak anggota organisasi dari keasramaan yang bangunin kita semua. Nah, habis itu kan kita menuju ke masjid kan kalau udah di kelenteng gitu. Nah, biasanya sih emang udah jadi budaya sih di IC untuk kita sholat tahajud bareng-bareng gitu. Nggak bareng-bareng, maksudnya sendiri-sendiri, cuman semuanya sholat tahajud gitu. Ada Kakak Badrul mungkin mau ditambahin? Saya kira udah cukup, tadi udah jelas sih. Jadi nggak perlu tambahan lagi. Masya Allah sekali ya anak Man IC. Udah pinter, rajin ibadah juga. Next, ada pertanyaan lagi nih dari Rezeki Orang. Ada pertanyaan dari Rezeki Orang. Katanya, Kak, kalau masuk asrama boleh makan mie nggak sih? Boleh nih, Kak Fala dengan Kak Badrul yang jawab. Kak Fala, ya. Boleh makan mie nggak di IC? Ya, sebenarnya sih mie itu dilarang banget ya di IC itu. Di lingkungan IC itu pokoknya anti mie gitu. Kalau ketahuan makan mie atau ketahuan bawa mie itu ya bisa diambil. Malah pernah kejadian itu ada yang di sidang itu di depan semua siswa pas di masjid itu kan. Jadi ya kalau di lingkungan IC itu pasti dilarang banget. Tapi kalau di luar IC, misal waktu keluar gitu mau makan mie ya silahkan gitu, dibolehkan. Cuman kalau di lingkungan IC itu anti banget pokoknya. Gitu aja. Wah, sama sih, di Isma Sumsel juga nggak boleh makan minyak. Kami itu kalau setiap bulan itu selalu ada checking kamar gitu, nanti dilihat kamarnya itu ada makanan apa aja gitu, nggak boleh makan mie. Next, pertanyaan. Silakan Kak Tiara, pertanyaannya disebutin. Oke, ya ini kayaknya pertanyaannya ini ditujukan ke anak-anak Man IC. Itu dari Cikal Maherdiva. Itu pertanyaannya, apakah lingkungan Man IC wajib menggunakan bahasa Inggris seperti di Man Sumsel alias SMA Negeri 22? Yes, but not all of the places. I think that's one that will make it different about our school. In Cendekia Oki, there are only few places that we have to use, whether it is English or Arabic, which we call that places as foreign area. Nah, jadi kalau di IC itu nggak semuanya wajib pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab tempatnya. Jadi ada tempat-tempat tertentu doang, yang which is yang pertama itu ada mosque atau masjid, and then we have kantin, terus ada corporation atau koperasi, dapur, kitchen, dan juga the path from mosque to the kitchen for the boys and for the women. Itu tempat-tempat yang kita wajib pakai bahasa asing. Dan kayak sepertinya mirip sama Man Sumsel, kita punya kayak spy system segala macam untuk mereka yang melanggar peraturan bahasanya. Mungkin Kak Badrul mau nambahin? Ya, saya kira udah clear itu. Jadi nggak perlu tambahin lagi. Wah ya, keren banget nih ya. Memang sekedar informasi aja, memang di SMA Sumsel sendiri juga punya sistem spy system sama seperti Man IC tadi yang seperti dibilang sama Fala, tapi memang bedanya di Man Sumsel itu kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris di semua tempat, dan kita memang belum diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab. Semoga
keinginan dari sekolah untuk mewajibkan siswanya menggunakan bahasa Arab juga ya Kak Dek ya. Menarik nih menggunakan bahasa Arab. Oke, mungkin selanjutnya ini pertanyaannya ditujukan ke semua kita nih. Momen apa yang paling berkesan di dorm selama di asrama, dan untuk masing-masing dari kalian ini apa sih moto yang selalu kalian pegang gitu? Boleh silakan mulai dari Kak Pala deh. Waduh, moto yang paling berkesan ya di dorm. There are so many like great moments in my life when I was having school in my school. Tapi if I have to choose one, dan supaya mungkin berbeda aja di teman-teman semua kan mungkin fokusnya ke angkatan ya. Kalau saya sih salah satu momen yang paling kayak wow banget itu ketika lomba sama kakak kelas. Itu nggak tergantikan sih. Soalnya kita belajar lebih dewasa gitu kalau kita lomba sama kakak kelas, nanti kita diajarin ini itu, kita diajarin cara komunikasi yang baik dengan orang yang lebih dewasa. Itu sih menurut aku. Dan moto hidupnya, jangan biarkan orang yang who do less for you but control you. Jadi jangan biarin orang-orang yang melakukan sedikit buat kamu itu mengontrol diri kamu. Maksudnya apa? Misalnya orang kan punya banyak ekspektasi ya, atau kita tuh suka mikir orang itu kayak terlalu ngejudge diri kita gitu. Sebenarnya it's just all about spotlight effect gitu. Sebenarnya nggak, orang tuh cuma dikit ngomongin tentang kita, berpikir tentang kita tuh cuma dikit. Jadi kita nggak perlu mikirin hal itu gitu. Dan kita jangan biarin orang-orang itu yang nggak ngapa-ngapain diri kita, yang nggak ngasih kita makan apa-apa, bikin kita melakukan apa yang mereka inginkan. Itu sih kalau kataku. Gimana nih yang lain? Aku ya. Kalau menurut aku sih momen di Semester Solo itu keren-keren sih. Apalagi kayak momennya itu melangkah-langkah dan belum tentu dirasain sama sekolah yang di luar gitu. Kalau aku pribadi sih, aku sukanya itu momen host choosing sama gather house gitu. Waktu kami pertama kali masuk Sumsel itu kami ada host choosing, di mana kayak itu pemilihan sistem host kayak di film Harry Potter. Terus juga kami kalau setiap hari Sabtu atau malam Minggu itu kami selalu ada gather house bareng host kami. Kami di sana itu bisa main bareng dan bisa refreshing dari tugas-tugas yang numpuk banyak gitu. Kalau moto hidup aku sih simple sih. Don't compare yourself with other people, but compare yourself with your profession. Jadi kayak kita itu nikmatin proses kita sendiri. Iya, kalau saya sendiri sih ya banyak banget sih momen yang berkesan di IC gitu. Cuman ya kalau disuruh milih pasti ada sih satu yang pilihan saya. Ya pas kultum kan di IC kan ada agenda kultum gitu, kultum setiap ba'da isya gitu. Nah itu kan dulu pernah saya itu jadwal kultum bahasa Inggris, itu kan bahasa Inggris kan bukan bahasa kekuatan saya gitu kan, bukan, maksudnya ya bukan titik kuatnya saya gitu. Nah pas itu kebetulan ya kan udah persiapan mau kultum itu mic-nya baterainya habis gitu. Jadi terus ganti mic juga habis juga ternyata. Nah jadinya itu kultum tanpa mic gitu, jadi ya udah di bahasa Inggris terus suaranya juga harus keras gitu. Jadi mungkin ya ada ya gitu dah sendiri. Ya, kalau motonya itu saya selalu ingat itu dari hadis ya ini mungkin, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ya maksudnya selama hidup itu ya harus punya manfaat gitu untuk orang lain. Kalau nggak bisa ngasih manfaat ya jangan ngasih mudarat gitu. Maksudnya jangan ngasih hal-hal yang tidak disukai orang lain gitu. Mungkin itu aja. Oke, kalau buat aku pribadi sih untuk momen yang paling berkesan itu 1 minggu pertama selama di asrama ya. Itu masa-masa pengenalan lingkungan sekolah, itu benar-benar momen yang nggak bisa banget dilupain. Memang cuma 1 minggu tapi rasanya benar-benar kayak setahun waktu itu. Memang momen dimana kayak itu turning point, sekaligus starting point aku di di senior year ini. Memang di saat itu kita didisiplinkan, pas masa MOS itu kita didisiplinkan, kita juga memang masa penyesuaian dengan lingkungan asrama yang memang benar-benar sebelumnya asing sama kita. Itu sih memang momen yang paling nggak bisa dilupain. Terus untuk moto sendiri,
moto hidupku sih nggak ribet ya, enjoying what is right and then forbidding what is wrong, itu aja sih. Nggak neko-neko, pokoknya ya lakukan yang memang benar. Kalau yang dilarang ya dijauhi, jangan dilakuin. Dah itu aja sih. Wah, mantap sih, ceritanya inspiring banget sih. Lanjut nih, pertanyaan dari Dika here. Gimana sih tipe pertemanan yang sampai jannah? Menarik sih menurut aku. Boleh nih Kak Badrul yang jawab sama Kak Tiara. Mungkin sekarang saya dulu ya. Ya kalau pertemanan sampai jannah itu kita nggak bisa nentukan ya, mau sampai jannah atau tidak, itu urusan ke jannah atau tidak kan urusan Allah gitu kan. Kita nggak bisa nentukan, tapi kita bisa mengusahakan gitu. Nah, usaha kita itu gimana sih? Nah, jadi ada beberapa hal sih yang menurut saya bisa dilakukan gitu. Yang pertama kayak Quran surah Al-Maidah ayat 2 itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi intinya itu ya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa gitu. Kemudian ada tuh dalam hadis kan perumpamaan teman yang baik teman yang jahat itu seperti penjual minyak wangi dan tukang besi gitu kan. Nah, si penjual minyak wangi itu adalah teman yang baik gitu. Meskipun kita tidak membeli wangian tersebut, tapi kan kita tetap mencium aroma itu wanginya gitu. Sedangkan kalau tukang besi itu, tukang pandai besi, ya kita memang tidak beli, walaupun tidak beli, tapi kita juga merasakan misalnya ketika kita dekat dia, maka kita merasakan kepanasan gitu, atau merasakan bau yang tidak stabil. Kemudian selain itu juga, tentunya yang pertama tadi bisa dijabarkan lagi ya. Yang pertama lagi nanti bisa dijabarkan menjadi yang awalnya tolong-menolong, kemudian menjadi saling menasihati gitu. Terutama dalam Quran surah Al-Asr, atau yang sering kita kenal itu sering kita baca ketika selesai belajar gitu kan. Wal 'asr, demi masa gitu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran itu, dan juga kesabaran. Jadi menurut saya sih yaitu saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT, jadi partner akhirat lah. Jangan cuma dunia, kalau dunia itu kan ya sebentar gitu, cuma kalau akhirat selama-lamanya gitu. Mungkin itu silakan kepada Kak Tiara gitu untuk menambahkan. Oke, memang pertanyaan ini agak berat ya, karena kalau ngomongin jannah itu kan kita nggak tahu ya gimana mau masuk jannah atau kita masuk jannah atau enggak gitu. Nah tapi benar kata Kak Badrul tadi, memang kita harus pintar-pintar juga pilih teman. Maksudnya bukannya kita nggak mau berteman sama beberapa pihak gitu, enggak. Maksudnya pilih teman yang memang mau kamu gauli setiap hari, misalnya memang mau kamu jadikan teman dekat gitu. Kalau aku sendiri mungkin saran aja, memang kalau mau cari teman itu enaknya itu cari yang memang sehobi. Kenapa aku saran cari yang sehobi? Karena ketika kalian itu ketemu, yang kalian bicarakan adalah hobi kalian itu. Karena memang permasalahan terutama cewek ya, terutama cewek itu, orang-orang biasanya kalau udah ngumpul yang bilangnya cycle pertemanan segala macam, tapi ketika sudah kumpul itu berujung gibah, gosip dan segala macam. Itu sih yang sebenarnya malah buat value dari pertemanan ini jadi negatif kan. Jadi memang kalau saran aku sendiri, kalau cari teman itu yang enaknya yang memang sehobi. Jadi ketika kalian ketemu, yang kalian bicarakan itu memang yang hal yang kalian sukain tersebut, bukannya orang-orang yang ada di sekitar, cerita, gosip, segala macam. Itu sih. Wah, keren banget sih jawaban dari Kak Badrul sama Kak Tiara. So inspiring. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari @mridwank. Gimana caranya produktif selama pandemi? Silakan nih Kak Dea dan Kak Palah. In my opinion, how to be productive during this COVID-19, first try to make to-do list.
use your time to do activity that is necessary. For example, joining competition, joining seminar, or you could read a book or others. I think only that. Maybe Fala wants to add my answer. Yeah, I can totally agree with what Kak Dea says just about a minute ago. But I'm not gonna go on to tell you guys about how to be productive. First, in order for you to be productive, it's not you have to look at other people and try to copy the way they become productive. Because I believe every single person has their own way to become such a productive man. So one thing that you guys really need to pay attention on is actually about your intention in trying to be that kind of productive, and your passion and skill. So if you already have the passion and your skill, like you have a specific thing that you really like and you are good at it, it's a natural thing for you to be in that thing, to be in that pool of there's passion and skill, and you go deeper for it, and you produce more about it, or you become more productive in it. Jadi ketika kita punya niatnya dan kita udah tahu skill sama passionnya, otomatis tuh produktif tuh bakal jalan gitu. Tapi Kak, saya masih rebahan terus setiap hari. Well, mungkin teman-teman belum nemu passion dan skill teman-teman tuh di mana. Kalau teman-teman udah tahu, teman-teman udah nyoba berbagai hal, biasanya nanti teman-teman bakal cenderung untuk melakukan aktivitas itu terus-menerus gitu. Jadi kita nggak perlu nanya gimana caranya produktif, gimana caranya kita nggak rebahan terus gitu. Mungkin menurut aku sih seperti itu. Oh ya, benar banget ya kata Kak Dea dan juga Kak Fala. Memang masa-masa pandemi ini sebenarnya bisa juga kita jadiin momen atau kesempatan buat sharpen our skill gitu. Memang bisa dibilang sebenarnya selama study from home ini, waktu luang kita itu lebih banyak kan waktu untuk ya ibarat kata merenungkan apa sih passion aku, apa sih skill itu lebih banyak. Jadi mulailah kayak cari apa sih hal yang memang kalian sukai, dan ya mulai cara produktifnya ya lakukan hal yang memang kalian sukai itu. Kayak Kak Dea, dia sukanya ikut lomba. Itu cara produktifnya Kak Dea ya. Oke, mungkin next untuk pertanyaan selanjutnya itu dari @noprianti_13. Apa tujuan belajar bahasa Arab bagi manusia dan apa pendapat kalian? Ini boleh Kak Badrul dan Kak Falah. Tapi sebelumnya ini FYI ya, ada 2 followers, 2 pertanyaan yang masuk dalam bahasa Arab dan itu diterjemahin sama Kak Badrul, dan salah satunya ini pertanyaan dari Kak Noprianti dan satunya tadi pertanyaan di awal dari Kak Edo Kurniawan. Terima kasih untuk yang udah bertanya, pertanyaannya keren. Iya, pertanyaan yang ini tadi yaitu kemarin juga saya baca pakai bahasa Arab gitu. Kalimatnya itu kalau nggak salah ma'adaf ta'limin lughah al-arabiyyah linnas ma ra'yukum. Itu kan kalau diartikan apa tujuan belajar bahasa Arab bagi manusia, bagaimana sih pendapat kalian gitu kan. Ya kalau menurut saya sih kalau mungkin saya bagi ya, yang satu untuk manusia, yang kedua untuk orang Islam gitu. Nah kalau untuk manusia tujuannya ya pasti kan ya sebagai bahasa internasional gitu. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita juga jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu, dengan bahasa Arab, terutama dengan orang yang menggunakan bahasa Arab yang negaranya cenderung negara Arab gitu. Nah, terus kemudian yang kedua bagi umat Islam, nah ini yang seru banget nih. Kenapa saya katakan seru? Karena ya banyak ulama itu yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib bagi umat Islam gitu. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah gitu. Apa sih artinya itu? Jadi gini, ketika ulama itu mewajibkan, kenapa sih kok diwajibkan bahasa Arab itu umat Islam gitu? Jadi kalau kata Imam Asy-Syafi'i itu belajar bahasa Arab itu bagi umat Islam itu wajib sampai ia mengetahui hal-hal yang fardu gitu, hal-hal yang diwajibkan oleh syariat Islam gitu. Misalkan kan kita sholat menggunakan bahasa Arab tuh. Nah, kita wajib mengetahui minimal sebatas tentang sholat itu. Misalkan bacaan-bacaannya gitu. Kemudian apa yang ada di dalam sholat, supaya apa sih? Supaya kita itu lebih tenang gitu, lebih khusyuk dalam sholat itu. Kemudian juga dengan mempelajari bahasa Arab ini juga kita juga bisa menikmati bagaimana keindahan Al-Quran gitu. Misalkan nih kita baca Al-Quran, kita itu kan biasanya ya biasa-biasa aja sih.
membaca Al-Quran cuma membaca aja gitu. Karena misalnya kita nggak tahu apa sih arti yang kita baca itu. Tapi dengan mempelajari bahasa Arab, kita bisa tahu gitu maksud yang kita baca itu apa sih. Jadi kan kita sering lihat tuh ada orang yang nangis ketika membaca Al-Quran. Nah itu juga salah satunya karena dia paham, dia tahu apa yang ia baca gitu. Nah tapi menurut saya sih al-hadful mufaddal. Jadi tujuan yang diutamakan itu salah satunya at-taqarrub ilallah. Jadi kalau saya kiaskan itu, saya buatkan kalimatnya itu ij'alni ta'allumakum wa tabahhurakum fil ulumil lughah al-arabiyyah taqarruban ilallah ta'ala. Jadi jadikan mempelajari dan mendalami bahasa Arab itu sebagai taqarrub. Untuk taqarrub maksudnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni natamatta' bihi qira'atul Qur'an was-shalah wa ghairil ibadah al-ukhra. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Salat menjadi lebih khusyuk karena kita tahu apa yang kita baca. Membaca Al-Quran juga lebih tenang, lebih menyenangkan gitu karena kita tahu apa yang kita baca gitu. Jadi nggak bosan gitu. Ya mungkin itu sih kalau dari kesimpulan itu untuk manusia tentunya bahasa Arab sebagai bahasa internasional gitu. Kemudian kalau untuk umat Islam itu jadikan sebagai sarana taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kok nanya ke orang yang nggak jago bahasa Arab tuh gimana ceritanya? Bahasa Arabku tuh agak pasif ya, jadi agak susah sih kalau mau dijelasin apa tujuannya. Tapi yang jelas yang pertama buat nilai sekolah, karena termasuk pelajaran sekolah gitu. Kan tujuan aku belajar bahasa itu kan entah bahasa Inggris, entah bahasa yang mungkin yang lain, itu supaya aku bisa connect with more people. Masya Allah banget. Memang ada, jadi ada faktor duniawi dan faktor surgawinya juga nih ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari @Najm Laila. Ini pertanyaannya, gimana sih cara adaptasi di tempat baru? Mungkin maksudnya cara adaptasi ketika pertama sekali masuk asrama ya. Ini silakan Kak Dea dan Kak Falah dijawab. Pertanyaannya bagus banget sih. Kalau aku pribadi sih, cara aku adaptasi di tempat yang baru itu, yang pertama pakai mindset jangan pakai mindset yang buruk gitu. Selalu pakai mindset yang positif. Kalau orang-orang di sana itu baik dan bisa menerima kita itu apa adanya gitu. Terus aku itu orangnya tipe orang yang friendly dan humble. Jadi aku mau negur orang duluan atau ngajak orang kenalan duluan. Jadi biar banyak teman gitu. Kalau aku itu sih tips adaptasi barunya. Mungkin Kak Fala mau nambahin. Kalau aku agak beda sih mungkin ya. Soalnya kan ini kan kita how to adapt in a new place gitu, especially in dormitory. Nah, I guess there are two key points for you to adapt to new places. First is that you have to be open. Second, you need to build the trust. Jadi pertama kita tuh harus open dulu ke orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kita nunjukin kita tuh siapa dengan kelemahan dan kelebihan kita. Terus kita melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan society yang kita masukin tersebut. Nah, kalau kita udah saling terbuka, kita udah mengenal, nanti lama-lama kita bikin bond gitu. Kita bikin trust. Kita harus percaya satu sama lainnya gitu. Nah, kalau udah terbentuk nih, tercapai kepercayaan tersebut, menurut aku itu sih kalau itu berarti kita udah berhasil gitu beradaptasi di lingkungan baru tersebut. Kayak gitu. Gimana sih caranya supaya nggak ngeluh tugas numpuk dan nggak ngerti materi? How to manage our time during study at home and in dormitory. Terus tuh gimana sih biar konsisten untuk bisa improve kemampuan speaking dalam bahasa Inggris? Mainin input sama output aja sih. An opinion about English teacher but couldn't speak English.